Sudah bergabung ada Sarah Ruhendi dari Puskesmas Tebet dan juga ada Belinda Firda melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang rekan-rekan, saya akan ke Sarah terlebih dahulu. Sarah, bagaimana untuk cek kesehatan gratis hari ini? Prosesnya seperti apa? Apakah lebih lancar dibandingkan hari kemarin? Selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Untuk di Puskesmas Tebet ini flow untuk masyarakat melakukan layanan cek kesehatan gratis ini jauh lebih lancar dibandingkan pada hari kemarin, yang dimana memang hari kemarin merupakan hari perdana diberlakukannya layanan Satu Sehat. Nah pemirsa dan Anggi, ini kalau di belakang saya bukan satu spot tersendiri bagi masyarakat yang ingin mencoba layanan cek kesehatan gratis. Nah kalau bisa dilihat Anggi, beberapa pasien ini sedang menunggu antrian sebelum nantinya dipanggil oleh tenaga kesehatan untuk melakukan medical check up atau cek layanan kesehatan gratis. Nah pemirsa, ini yang menarik kalau di Puskesmas Tebet ditandai, diberikan tanda. Jadi ada semacam ID card atau lanyard yang berbeda warnanya. Bagi anak-anak ini akan dipasangkan lanyard berwarna kuning. Kalau kategori dewasa ini akan diberikan lanyard berwarna hijau. Kalau untuk yang lansia akan diberikan lanyard warnanya biru tua. Sedari tadi memang yang masih mendominasi layanan cek kesehatan untuk di Puskesmas Tebet ini adalah dari kategori dewasa dan lansia. Berdasarkan data yang kami terima dari pihak Puskesmas Tebet, untuk hari ini memang terdaftar ada 27 orang yang mendaftarkan diri untuk mencoba layanan cek kesehatan gratis pada hari ini. Nah untuk rinciannya ini 17 orang dewasa dan juga lansia dan 1 orang balita yang melakukan cek kesehatan di Puskesmas Tebet. Nah pemirsa, tadi kita juga sempat berbincang dengan para warga yang ikut layanan cek kesehatan gratis ini. Mereka mengaku merasa puas, merasa terbantu dengan adanya cek kesehatan gratis ini. Tadi mereka mengaku di dalam ruangan ini dicek dari mulai kesehatan jantung, lalu cek darah untuk mendeteksi kolesterol, lalu tekanan darah, lalu ada juga cek kesehatan paru-paru, lalu cek kesehatan indera seperti mulut, telinga, dan juga ada cek kesehatan alat reproduksi. Nah kalau bisa dilihat tadi kami juga sempat berbincang dengan dokter yang bertugas. Kalau cek kesehatan pada hari ini sudah rampung, ini nantinya para masyarakat ataupun para warga yang mendatangi Puskesmas ini akan menunggu hasil labnya. Nah sekitar 1 jam ini hasil lab dapat diterima oleh masyarakat. Untuk proses cek layanan kesehatannya juga ini kurang lebih waktunya 30 sampai 40 menit tergantung kondisi dari tiap pasien. Nah yang membedakan Anggi dan juga pemirsa, apa sih yang membedakan kalau cek kesehatan gratis dengan cek kesehatan dengan menggunakan BPJS? Sebenarnya keduanya sama. Keduanya melakukan screening kesehatan untuk mendeteksi dini penyakit yang ada dalam tubuh. Namun yang membedakan adalah kalau cek kesehatan gratis ini dari pihak Puskesmas, jika mendeteksi ada suatu penyakit dini, ini akan diberikan surat rujukan. Jadi para pasien atau masyarakat ini bisa menuju ke rumah sakit ataupun Puskesmas sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Kecuali kalau yang menggunakan BPJS ataupun yang terdaftar oleh BPJS Kesehatan, ini hasil screeningnya akan dibawa menjadi rujukan ke fasilitas kesehatan yang dimana BPJS itu terdaftar. Nah bagi pemirsa yang masih bingung bagaimana cara mendaftar, perlu diingat ya pemirsa, penting sekali untuk mendownload ataupun mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile. Nah nantinya ada opsi cek kesehatan gratis di aplikasi tersebut. Nantinya masyarakat ataupun pemirsa dapat mengikuti step-step ataupun syarat-syarat untuk mendaftarkan diri mengikuti layanan cek Satu Sehat ini. Nah bagi pemirsa juga nih yang ulang tahun atau yang lahir di bulan Januari hingga Maret ini, periode untuk melakukan cek kesehatan gratis ini jauh lebih panjang hingga akhir April 2025 mendatang. Demikian Anggi dan pemirsa, kembali ke Anda. Baik, Sarah terima kasih, dan kita kali ini bergeser ke Surabaya. Belinda, Anda berada di puskesmas mana ini dan kemudian bagaimana alur untuk hari ini?
Anggi dan pemirsa, selamat siang. Saat ini saya sedang berada di Puskesmas Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Ini menjadi salah satu puskesmas yang hari ini ada beberapa pasien atau masyarakat yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Saya akan menunjukkan Anda pemirsa, ini adalah ruangan yang digunakan di Puskesmas Jagir, Surabaya. Jadi memang kalau kita melihat program dari pemerintah, kado dari pemerintah untuk masyarakat yang berulang tahun, ini tidak hanya untuk yang dewasa namun juga anak-anak. Dan ini adalah ruangan yang digunakan, ada beberapa pemeriksaan dasar yang akan dilakukan kepada masyarakat yang sudah mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Nah, memang ini menjadi salah satu prosedur ya, Anggi dan juga pemirsa, apabila masyarakat ingin melakukan atau ingin mendapatkan pemeriksaan gratis yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang sedang berulang tahun. Seperti apa detail dari prosedur bagaimana cara masyarakat bisa mendapatkan pemeriksaan gratis ini dan pemeriksaan apa saja yang didapatkan, kita akan langsung bertanya kepada Kepala Puskesmas Jagir, Surabaya. Ada Bu Desi di sini. Bu Desi, bisa dijelaskan untuk prosedur agar masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini seperti apa? Oke, pertama-tama masyarakat mendownload. Jadi mendownload aplikasi Satu Sehat. Di dalam aplikasi itu nanti masyarakat mengisi screening awal untuk pemeriksaan PKG. Dan di sana ada pilihan untuk menentukan tempat di mana mereka bisa periksa dan tanggal mereka bisa periksa. Nah, untuk kapan mereka bisa melakukan PKG adalah hari ulang tahun plus 30 hari. Jadi misalnya hari ulang tahun mereka nggak bisa, mereka masih punya waktu 30 hari untuk melakukan PKG. Nah, untuk Januari, Februari, Maret, karena ini masih baru launching, pemerintah memberikan kelonggaran sampai dengan 30 April. Gitu sasaran. Oke. Kalau misalkan ini kan memang beredar di masyarakat akan mendapatkan banyak pemeriksaan kesehatan begitu. Sebenarnya apa saja yang didapatkan oleh masyarakat, Bu? Jadi dari hasil screening yang diisi mandiri oleh masyarakat, jadi mereka mengisi sendiri bagaimana kondisi kesehatan mereka saat ini. Kemudian mereka datang ke sini, kami akan mengevaluasi, mengidentifikasi hasil screening itu seperti apa. Kemudian mereka akan dapat pemeriksaan dasar. Pemeriksaan dasar itu adalah kalau untuk balita itu ada pemeriksaan tumbuh kembang. Jadi mereka pertumbuhannya diperiksa melalui tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, lingkar kepala. Kemudian perkembangannya juga diperiksa apakah perkembangan itu sesuai dengan umurnya. Kalau untuk yang dewasa dan lansia, mereka akan ada pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula, kemudian fungsi indera, mata, telinga, kemudian pemeriksaan gigi. Nah, kemudian untuk wanita usia subur yang mereka sudah menikah itu ada pemeriksaan screening IVA dan Sadanis. Seperti kita ketahui bahwa screening IVA itu adalah deteksi dini untuk kanker kandungan. Sedangkan Sadanis adalah deteksi dini untuk kanker payudara. Dan seperti kita ketahui untuk wanita yang terbanyak adalah kanker payudara dan kanker kandungan. Nah, itu pemeriksaan awal yang mereka dapat di sini. Kemudian dari pemeriksaan itu akan kita simpulkan yang normal ataukah beresiko. Kalau mereka berisiko itu akan ada pemeriksaan lanjutan. Nah, yang berisiko itu seperti apa? Yang umurnya di atas 40, kemudian dia punya hipertensi dan juga punya diabetes, kemudian hasil yang Sadanis sama IVA itu tidak normal. Iya, jadi pemeriksaan lanjutannya ada. Iya. Oke, terima kasih Bu Desi penjelasannya. Saya juga akan mengajak Anda, Anggi dan juga pemirsa, ini kebetulan ada salah satu masyarakat yang masih melakukan pemeriksaan. Jadi sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Puskesmas Jagir, ada pemeriksaan dasar yang didapatkan oleh semua masyarakat. Salah satunya adalah pemeriksaan mata. Ini untuk mendeteksi bagaimana kondisi mata dari masyarakat. Namun memang yang perlu diketahui untuk saat ini pemeriksaan kesehatan gratis atau saat ini dikenal dengan nama PKG ini dilakukan sementara hanya di seluruh puskesmas yang ada di seluruh Indonesia. Nanti ke depan memang ada rencana untuk bisa dilakukan di klinik. Namun untuk awal untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini masih bisa dilakukan di puskesmas seluruh Indonesia. Dan untuk jam operasionalnya, pemirsa bisa catat di jam-jam operasional puskesmas untuk hari Senin hingga Kamis ini dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Kalau untuk hari Jumat ini dari jam 8 pagi hingga jam setengah 11. Sementara untuk hari Sabtu jam operasionalnya ini masyarakat bisa hadir atau datang ke puskesmas dari jam 8 pagi hingga jam 11 siang. Jadi memang ini adalah persyaratannya. Satu lagi catatannya pemirsa, tidak banyak administrasi atau syarat administrasi yang dibutuhkan, hanya perlu membawa KTP dan juga BPJS aktif. Apabila
apabila memang kondisinya BPJS-nya ini tidak aktif, maka oleh petugas puskesmas akan dibantu untuk mengaktifkan. Sehingga ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat mendapatkan fasilitas atau kado dari pemerintah yang berulang tahun ya. Masyarakat bisa daftar melalui aplikasi. Kami ulang sekali lagi pemirsa, jadi memang pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Kemudian nanti akan ada pendataan dan juga screening awal untuk menentukan langkah atau tahap selanjutnya ketika nanti sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas di puskesmas. Apakah memang kondisinya normal? Kalau memang kondisi masyarakat ini normal, nanti akan mendapatkan surat edaran atau pemberitahuan untuk menjaga kesehatan dan pola hidup sehat. Namun apabila kondisinya dinyatakan oleh petugas atau dokter yang ada di puskesmas ini tidak normal, maka ini artinya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, mulai dari pemeriksaan laboratorium, kemudian juga pemeriksaan jantung dan lain sebagainya. Termasuk juga nanti kalau misalkan dari hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan jantung yang dilakukan oleh petugas puskesmas, ini juga akan ditentukan apakah perlu untuk dilakukan rujukan, dan nanti rujukan juga akan dilakukan oleh pihak puskesmas atau bisa ditangani atau diobati di puskesmas itu. Sementara demikian, kembali ke studio Anggi. Baik, Belinda Firda melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya ada rekan Sarah Ruhendi melaporkan dari Tebet, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.